perkenalkan, kami dari tim CSD 043 akan mendemokan website yang telah kami buat dengan judul Scholarship and Course, yang dimana website ini merupakan website yang menyediakan informasi beasiswa pendidikan dan kursus. Pertama saya akan menjelaskan autentikasi dari website ini, dimana terdapat beberapa fitur yang memerlukan login terlebih dahulu untuk dapat mengaksesnya. Nah, jika ingin login tetapi belum mempunyai akun, tentunya perlu mendaftarkan akun terlebih dahulu, sehingga kami menyediakan menu daftar yang kami letakkan di pojok kanan atas, tepatnya di sebelah menu masuk atau login. Jadi ketika kita klik daftar, maka akan dialihkan ke bagian register page. Nah, di sini bisa melengkapi beberapa identitas, misalkan itu nama lengkap. Nah, ini saya misalkan dengan Niputu Eka. Kemudian username-nya nanti disesuaikan dengan pengguna ingin membuat username apa. Di sini misalkan saya nulisnya AYUE. Nah, passwordnya juga disesuaikan dengan password yang ingin dimasuki oleh pengguna. Lalu setelah itu bisa menekan tombol daftar dan akan terdapat notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Ketika kita tekan tombol OK, maka akan dialihkan ke login page. Nah, di sini kita bisa menginputkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Jadi saya membuat username dengan nama AYUE, kemudian memasukkan password yang dibuat pada proses pendaftaran. Lalu kita bisa menekan tombol masuk dan akan dialihkan ke bagian homepage dari website ini. Nah, kita bisa perhatikan di pojok kanan di sini sudah bukan menu daftar dan masuk lagi, tetapi terdapat nama yang saya daftarkan tadi, yaitu Niputu Eka. Nah, jika kita ingin logout juga bisa, di mana kita bisa tekan nama di pojok kanan, lalu akan ada pilihan keluar. Kita tekan ini, lalu akan ada pertanyaan apakah yakin keluar dari aplikasi. Nah, ini karena saya ingin keluar dari aplikasi, jadi saya pilih OK. Nah, maka akan ada notifikasi kembali bahwa berhasil keluar dari aplikasi. Nah, jika keluar, akan dialihkan ke bagian login page. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu tentang kami atau About Us yang kami letakkan di bagian atas di sebelah menu beasiswa. Ketika dipilih, maka akan beralih ke page About. Nah, pada menu tentang kami ini, kami mencantumkan logo dari Scholarship and Course serta informasi mengenai deskripsi tentang Scholarship and Course. Selain itu, kami juga mencantumkan pengembang dari website ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman home. Pada halaman home ini terdapat 3 section. Section pertama merupakan hero section yang terdapat ilustrasi di sebelah kanan dan juga terdapat deskripsi singkat di bagian kiri. Di bagian kiri sini juga terdapat tombol call to action. Tombol call to action ini mengarah ke list beasiswa. Selanjutnya pada section kedua di halaman home terdapat bagian beasiswa terbaru. Di sini terdapat 3 beasiswa terbaru pada masing-masing kategori, yaitu kategori pendidikan dan kategori kursus. Oke, pada section terakhir ini terdapat section testimoni, di mana terdapat 2 testimoni dari pengguna pada website Scholarship and Course. Lalu pada bagian bawah terdapat footer. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman list beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini dapat diakses melalui navbar di sini, atau juga bisa diakses melalui tombol call to action dan juga bisa diakses melalui tombol lihat semua di sini. Namun saya akan mencoba mengklik yang tombol call to action. Nah, di sini terdapat berbagai macam list beasiswa pendidikan. Untuk pada halaman ini terdapat informasi beasiswa yang dapat dilihat oleh user sebanyak 9 buah beasiswa tiap halaman. Jika nantinya terdapat lebih dari 9, maka akan terbentuk halaman baru. Oke, di halaman ini juga terdapat tombol tambah informasi beasiswa untuk menambahkan informasi beasiswa. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan detail dari informasi beasiswa.
Untuk mengakses halaman detail beasiswa dapat diakses dengan mengklik gambar poster dari beasiswanya atau juga menekan link selengkapnya pada bagian bawah kartu beasiswa ini. Oke, jika kita masuk ke halaman detail beasiswa maka tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kiri terdapat poster dari informasi beasiswa. Lalu pada bagian kanan terdapat detail dari beasiswa, di mana di sini terdapat judul dari beasiswa. Lalu pada bagian bawahnya terdapat batas aplikasi beasiswa yang berwarna merah. Lalu di sini terdapat detail dari beasiswa. Selanjutnya di bagian bawah ini ada informasi bahwa beasiswa ini ditulis oleh siapa. Oke. Nah, untuk memasukkan informasi beasiswa ini ke favorit, maka kita cukup menekan tombol tambahkan ke favorit. Nah, setelah tombol berubah menjadi warna merah, artinya beasiswa sudah berhasil dimasukkan ke favorit. Untuk melihatnya, kita dapat melihat di bagian navbar sini terdapat nama dari pengguna scholarship and course. Lalu jika ditekan akan ada dua pilihan, yaitu keluar dan beasiswa disimpan. Jika kita pilih beasiswa disimpan, maka ia akan mengarahkan ke halaman list beasiswa disimpan. Halaman beasiswa disimpan ini sama seperti halaman list beasiswa sebelumnya, namun di sini yang ditampilkan hanyalah beasiswa yang sudah difavoritkan oleh pengguna. Jika ditekan akan masuk ke halaman detail, sama seperti pada halaman detail yang tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu kategori dari beasiswa, yaitu beasiswa kursus, di mana berikut merupakan tampilan dari kategori beasiswa kursus. Nah, di sini terdapat kategori beasiswanya di bagian atas, kemudian terdapat tombol tambah informasi beasiswa, kemudian sekilas info dari beasiswa yang tersedia. Lalu di bagian bawah ada pilihan nanti jika beasiswa terdapat lebih dari satu halaman. Nah, di sini terdapat dua fungsi, di mana jika yang login atau mengakses beasiswa ini adalah yang memposting beasiswa, maka akan terdapat tombol yang berbeda di detail beasiswanya. Nah, misalkan ini yang login adalah Niwet Windayani, dan saya akan membuka salah satu beasiswa yang diposting, yaitu beasiswa ini, maka terdapat tombol edit dan hapus untuk melakukan fungsi perbaruan data dan menghapus informasi beasiswa. Kemudian di bagian bawah juga terdapat tombol tambah ke favorit yang nantinya beasiswa itu bisa disimpan di akun masing-masing pengguna. Tentunya juga terdapat informasi beasiswa, kemudian terdapat nama beasiswa dan batas aplikasinya. Sedangkan jika beasiswa tersebut bukan diposting oleh mengakses beasiswa untuk website ini, maka tidak akan terdapat tampilan tombol edit dan hapus, melainkan untuk fungsi tombol lainnya, yaitu tombol tambahkan ke favorit masih tersedia. Oke, jika sudah, maka di sini kita akan mencoba untuk menambahkan beasiswa baru. Untuk menambahkan beasiswa baru, kita perlu masuk ke list beasiswa, lalu di sini ada pilihan tambah informasi beasiswa. Perlu diketahui, fitur menambah informasi beasiswa, lalu fitur menambahkan beasiswa ke favorit itu hanya tersedia bagi pengguna yang sudah melakukan autentikasi. Oke, di sini kita masukkan judul, misalnya kita adalah beasiswa internasional 2022. Lalu di bawahnya kita akan mendapatkan dua pilihan kategori beasiswa, yaitu pendidikan dan kursus. Untuk contohnya kursus, kita akan di sini memilih kursus. Lalu kita di sini disuruh untuk memilih poster. Kita ambil poster acak saja. Ini misalnya open. Oke, jika sudah, di sini kita terdapat input untuk tanggal batas pengajuan beasiswa. Batas pengajuan beasiswa ini sama dengan batas aplikasi.
Oke, misalkan kita pilih tanggal 7 Januari 2022. Di sini terdapat kolom deskripsi untuk menjelaskan detail beasiswa. Di sini terdapat keterangan bahwa detail beasiswa berisi cakupan beasiswa, syarat, dan cara mendaftar beasiswa. Nah, namun di sini saya hanya mencontohkan sehingga saya hanya menuliskan Lorem Ipsum. Di sini saya hanya memasukkan dummy text. Oke, jika sudah, di sini kita perlu menekan tombol tambah. Nah, jika tombol tambah ditekan, maka di sini akan ada pemberitahuan bahwa kita telah berhasil menambahkan informasi beasiswa. Oke, jika kita tekan OK, nah maka ia akan masuk ke sini. Ini adalah halaman beasiswa. Ini adalah informasi beasiswa yang baru saja ditambahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari menu yang kami sediakan, yaitu untuk mengedit beasiswa. Jadi di sini login sebagai Niwayan Winayani dan saya akan mengedit salah satu beasiswa kursus yang sudah diposting, yaitu beasiswa pelatihan bahasa Korea. Nah, ketika diklik untuk melihat detailnya, maka akan terlihat tombol edit. Nah, disinilah bisa memperbarui data yang ingin disampaikan. Misalkan saya di sini ingin memperbarui bahwa tahun yang sebenarnya itu adalah tahun 2021. Kemudian bisa menekan tombol perbarui. Akan ada notifikasi bahwa berhasil untuk memperbarui informasi beasiswa. Lalu bisa dicek kembali ke kategori beasiswa kursus bahwa beasiswa tadi itu sudah berubah tahunnya menjadi 2021. Nah, selain mengedit beasiswa, maka pengguna yang memposting beasiswa tersebut juga bisa menghapus beasiswanya jika memang sudah tidak ingin diinformasikan ke banyak pihak. Jadi misalkan ini login sebagai Niwayan Winayani, kemudian saya akan menghapus salah satu beasiswa yang dipostingnya, yaitu beasiswa harisenin.com. Nah, di sini terdapat tombol hapus. Nah, ketika ditekan maka akan terdapat pertanyaan apakah ingin menghapus beasiswa ini. Nah, jadi karena saya sudah akan menghapus, saya pilih OK. Nah, kemudian akan terdapat notifikasi bahwa beasiswa tersebut berhasil dihapus. Baik, kita bisa cek kembali di kategori beasiswa kursus, beasiswa yang sebelumnya sudah tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang responsivitas dari website ini. Maka saya akan menggunakan DevTools dari Chrome. Sini saya memindahkan ini ke sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu kita ubah ke ini, responsif. Pada halaman home, pada layar lebar, tampilannya seperti ini. Sedangkan mungkin ini tampilan pada tablet ya. Kita kecilkan lebih. Nah, ini adalah tampilan dari tablet. Seperti ini. Lalu yang terakhir adalah tampilan mobile. Nah, tampilan mobile kurang lebih seperti ini. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan tampilan yang lebih kecil, maka yang tadinya halaman beasiswa ini mendarat ke samping, maka sekarang ia akan runtuh ke bawah menjadi vertikal. Oke, halaman home seperti ini. Lalu kita akan pindah ke halaman detail beasiswa. Maaf, list beasiswa maksud saya.
Ini adalah untuk mobile mungkin seperti ini. Mungkin untuk mobile kita bisa langsung pilih jenis handphone. Nah, kurang lebih seperti ini pada halaman home. Lalu pada halaman detail beasiswa tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke halaman beasiswa disimpan. Tampilannya seperti ini. Lalu apalagi halaman tentang kami. Tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk keluar. Oke. Nah, tampilan dari halaman login akan menjadi seperti ini. Dan tampilan pada halaman daftar atau register akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.